tahun, anggota kelompok kami meliputi Nafika Aulia, Hesti Mardina, Azara Aulia, Adisti Aura, dan Mafulisa. Selanjutnya adalah latar belakang. Tumbuhan dapat memperbanyak diri melalui dua mekanisme reproduksi, yaitu reproduksi secara seksual dan aseksual. Reproduksi secara seksual dilakukan melalui perkejaman biji yang dalam prosesnya melibatkan dua gamet. Sementara itu, reproduksi aseksual merupakan alternatif lain yang dapat dilakukan oleh tumbuhan untuk memperbanyak diri dengan memodifikasi bagian vegetatifnya. Modifikasi bagian vegetatif mampu menghasilkan tumbuhan baru dengan karakter yang sama persis dengan induknya. Perbanyakan vegetatif dapat terjadi secara alami oleh tumbuhan itu sendiri dan secara buatan dengan melibatkan campur tangan manusia. Perbanyakan vegetatif buatan saat ini menjadi langkah alternatif yang menjanjikan, terutama untuk tanaman yang sulit bereproduksi secara seksual dan bernilai ekonomi tinggi. Beberapa metode perbanyakan vegetatif buatan meliputi cangkok, stek, okulasi, dan grafting. Salah satu metode yang paling mudah untuk dilakukan adalah stek, karena metode ini hanya perlu memotong bagian vegetatif tanaman, kemudian menumbuhkannya pada media baru. Pada metode stek, umumnya ditambahkan hormon perangsang pertumbuhan akar seperti auksin. Auksin merupakan salah satu zat pengatur tumbuh yang merangsang pembentukan akar adventif, pembentukan tunas adventif, dan buah. Salah satu jenis auksin yaitu IBA yang memiliki kestabilan tinggi dan mampu merangsang pembentukan akar pada stek. Stek dapat dilakukan pada daun, batang, dan akar tanaman. Stek daun tidak dapat dilakukan pada seluruh tanaman karena tidak semua jenis daun mampu menghasilkan akar ketika ditumbuhkan. Kebanyakan stek ini dilakukan pada tanaman indoor atau tanaman hias seperti peperomia. Beberapa jenis stek daun diantaranya stek pada seluruh bagian daun dengan petiol, tanpa petiol, split vein, dan potongan helaian daun. Sementara itu, stek batang dapat dilakukan pada banyak spesies tanaman selama musim panas maupun gugur. Salah satu tanaman yang dapat diperbanyak dengan stek batang adalah kerisan. Tanaman ini memiliki bunga yang indah dengan warna yang beragam dan bernilai ekonomi tinggi. Faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan stek diantaranya adalah kelembapan, suhu lingkungan, kondisi media tanam, intensitas cahaya, dan lokasi pengambilan stek. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka praktikum terkait perbanyakan vegetatif dengan metode stek penting untuk dilakukan sebagai upaya memaksimalkan potensi dan meningkatkan persentase keberhasilan tanaman untuk mendapatkan hasil yang melimpah dan berkualitas baik. Baik, selanjutnya untuk tujuannya yaitu untuk mengetahui dan menerapkan perbanyakan vegetatif tanaman dengan menggunakan stek batang dan daun. Next slide. Untuk metodenya, pertama-tama disiapkan alat dan bahan, kemudian pot diisi dengan media tanam, campuran tanah, dan kompos perbandingan 1:1. Kemudian dipilih tanaman induk yang sehat dan bebas hama dan penyakit untuk diambil beberapa daun dan batangnya. Daun atau cabang batang atau pucuk ini dipilih yang terlihat agak tua dengan ciri-ciri batang cabangnya berwarna hijau tua dan pucuk mempunyai 4 helai daun dewasa. Kemudian ujung cabang batang atau daun dipotong dengan arah miring dengan lokasi pemotongan 3-4 nodus dari ujung batang dengan panjang masing-masing stek yaitu 10-15 cm. Kemudian beberapa daun dibuang dan disisakan sekitar 2-3 helai daun untuk mengurangi penguapan. Kemudian pangkal stek yakni 2 cm dari bagian pangkal itu direndam atau diolesi dengan ZPT perangsang perakaran selama 10-15 menit. Selanjutnya yaitu batang atau daun yang telah direndam atau dioles dengan ZPT ditanam pada media tanam dengan 5-10 cm batang bagian atas tetap berada di atas tanah. Kemudian media tanam ditekan hingga batang atau daun dapat berdiri dengan tegak dan stek disiram dengan sisa larutan hormon perangsang akar. Kemudian stek disungkup dalam bak plastik dengan plastik transparan beberapa inci dari atas tanaman. Bak hasil stek ditempatkan pada tempat teduh dan dijaga kelembapannya agar menginisiasi pembentukan akar. Kemudian bak dikontrol setiap hari dan dilakukan penyiraman apabila diperlukan. Dan dalam 2-3 minggu sungkup dibuka dan penyiraman dilakukan secara kontinu. Stek yang telah berakar dipindahkan ke pot yang lain. Kemudian diamati pertumbuhan stek meliputi persentase stek hidup, persentase stek berakar, jumlah stek bertunas, dan jumlah tunas. Next. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian hasil dan pembahasan. Untuk
Perbedaan konsentrasi ZPT menunjukkan adanya perubahan yang signifikan pada stek daun utuh. Pertumbuhan stek daun mengalami peningkatan pada penggunaan ZPT dengan konsentrasi 1000 rpm apabila dibandingkan dengan 0 ppm. Namun pada penggunaan ZPT dengan konsentrasi 2000 rpm, pertumbuhan mengalami penurunan. Pertumbuhan stek setengah daun pada berbagai konsentrasi juga menunjukkan hasil yang serupa, namun apabila dibandingkan dengan penggunaan daun utuh, pertumbuhan stek daun setengah daun menunjukkan penurunan pada aspek-aspek yang diamati. Pertumbuhan daun utuh yang lebih baik dibandingkan dengan daun yang dipotong setengah dapat disebabkan oleh perlukaan yang lebih kecil. Perlukaan tersebut akan berdampak pada laju infeksi dari patogen. Perlukaan yang lebih besar juga akan meningkatkan resiko infeksi. Selain itu, daun utuh memiliki cadangan makanan yang lebih banyak apabila dibandingkan dengan daun setengah. Stek daun utuh juga akan lebih berfokus pada pemanjangan akar karena area tumbuh untuk perakaran hanya berasal dari satu titik, yaitu titik perpotongan petiol dengan nodus tanaman induk. Untuk zat pengatur tumbuh eksogen sendiri yang diberikan ke tanaman dapat memaksimalkan kinerja hormon endogen tumbuhan dalam menginduksi perakaran. Namun apabila konsentrasi pemberian ZPT ini berlangsung lebih tinggi daripada konsentrasi optimumnya, maka tanaman akan mengalami kematian akibat fitotoksisitas. Paparan toksisitas ZPT terhadap tanaman dapat menyebabkan tanaman lebih berfokus pada mekanisme pertahanan diri terhadap kondisi cekaman seperti itu, terhadap kondisi stres akibat toksisitas yang dialami. Nah, overdosis ZPT pada tanaman juga berakibat pada terjadinya kerusakan jaringan tanaman. Bentuk dari kerusakan jaringan dapat berupa pembelahan sel yang berlebihan dan pencegahan terbentuknya tunas serta akar. Selanjutnya, Praktikum ini juga membahas pula terkait keberhasilan stek dari jenis stek batang krisan dan media tanam yang digunakan. Nah, apabila kita meninjau dari gambar 2A dan gambar 2B, maka dapat ditarik suatu keterangan bahwa keberhasilan stek yang optimum itu didapatkan melalui penggunaan stek dengan batang bawah yang ditumbuhkan pada media kokopit. Batang atas dan batang bawah memang benar memberikan keberhasilan stek. Benar pula bahwa keseluruhan media tanam itu tetap mampu memberikan kebutuhan tumbuh kembang stek. Tetapi hasilnya itu tidak sebaik, tidak semaksimal ketika kita menggunakan batang bawah dan media kokopit. Nah, rongga antar molekul media yang semakin rapat dan molekul media yang semakin halus akan meningkatkan keberhasilan stek. Ramli dan kawan-kawan di tahun 2017 memaparkan bahwa pangkal batang merupakan bagian yang paling dekat dengan akar daripada bagian tengah batang. Nah, ketika kita menggunakan batang atas, maka bagian yang tertanam dalam media tanam itu bagian tengah batang tanaman induk. Namun, ketika kita menggunakan batang bawah, maka bagian yang tertanam pada media itu merupakan bagian pangkal batang. Apabila kedua bagian tersebut dibandingkan, maka induksi pembentukan akar dapat lebih mudah terjadi pada batang bawah daripada batang atas. Hal tersebut disebabkan karena pangkal batang yang menjadi bagian dari batang bawah itu merupakan bagian yang paling dekat dengan akar, sehingga induksi perakaran itu lebih dapat mudah terjadi begitu. Kemudian Darwo dan Yeni di tahun 2018 menjelaskan terkait keberhasilan stek pada berbagai macam media tanam. Hasil yang ditunjukkan itu menunjukkan hasil yang paling baik ketika menggunakan media kokopit karena kemampuannya dalam menyerap air dalam kapasitas lapang itu mencapai 34% apabila dibandingkan dengan media pasir itu hanya 8%, sedangkan vermikulit itu hanya sebesar 14%, di mana keduanya itu lebih rendah begitu. Molekul kokopit yang lebih halus, molekul kokopit yang lebih kecil daripada molekul pasir dan vermikulit, ini menyebabkan penyerapan air, penyerapan nutrisi itu menjadi lebih baik dan lebih optimum begitu. Apabila kemampuan penyerapan air, kemampuan penyerapan nutrisi dalam suatu media tanam itu semakin baik dan semakin memungkinkan tanaman untuk mengambilnya dalam bentuk yang tersedia, maka peluang keberhasilan stek akan semakin tinggi pula. Next slide, please.
Berdasarkan penjabaran yang telah dijelaskan oleh rekan saya, dapat ditarik kesimpulan bahwa perbanyakan vegetatif tanaman dengan stek batang dan stek daun dapat diterapkan pada tanaman peperomia dan tanaman krisan. Tanaman peperomia menunjukkan pembentukan akar dan tunas yang optimum ketika penggunaan stek daun utuh dengan menambahkan konsentrasi CPT 1000 ppm. Sementara tanaman krisan menunjukkan pembentukan akar dan tunas optimum pada media kokopit dengan menggunakan stek batang bagian bawah. Hal tersebut menjelaskan bahwa setiap tanaman yang diperbanyak dengan stek memberikan respon yang bervariasi terhadap jenis stek yang digunakan, konsentrasi ZPT, dan perlakuan media. Next. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Next. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Mirta. Ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, apa ada yang mau bertanya? Dipersilahkan. Permisi. Iya, silakan. Ya, saya mau bertanya terkait ini ya, mungkin lebih ke pengaplikasiannya. Kalau misalkan tadi kan dijelaskan antara daun setengah dan daun utuh itu hasilnya lebih baik daun utuh, karena kalau daun setengah itu mudah terserang patogen dan lukanya lebih lebar. Jadi kalau dikasih ZPT itu masuknya terlalu banyak. Tapi kan kalau misalkan kita pakai daun setengah dibandingkan daun utuh, satu daun itu bisa jadi 2 ya bibit untuk bibitnya istilahnya gitu. Nah itu kalau pengaplikasiannya, kalau kita mau mendapatkan jumlah bibit yang lebih banyak itu mending pakai daun utuh atau daun setengah kalau menurut kelompok 1. Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang lain yang ingin bertanya, monggo disilakan. Terima kasih. Saya izin bertanya, apakah Iya, diperbolehkan? silakan Sabil. Saya Kasturi Amalia, saya ingin bertanya, menurut kelompok 1, mengapa media tanam pasir memberikan hasil yang kurang optimal? Terima kasih. Untuk teman-teman dari kelompok 2, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Kami silakan.
Iya, silakan Afif. Baik, saya Mafulisa dari kelompok 1. Mungkin saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kasturi sambil menunggu mungkin kelompok 2 ada pertanyaan lain. Jadi untuk pertanyaan dari Kasturi tadi, mengapa media tanam pasir memberikan hasil yang kurang optimal? Di sini media tanam pasir itu memberikan hasil yang kurang optimal karena pasir itu memiliki granula yang lebih besar daripada media tanam lain, sehingga nanti air yang masuk ke dalam pasir tersebut akan cepat terserap dan juga cepat untuk jatuh ke bawah, sehingga penyerapannya kurang optimal. Selain itu, media tanam pasir itu juga mudah terbang jika terkena angin dan juga memiliki porositas atau penyerapan pengikisan oleh air yang lebih banyak, sehingga media tanam pasir ini kurang cocok jika digunakan sebagai media tanam pada praktikum kali ini atau pada stek krisan dan juga peperomia kali ini. Apakah sudah menjawab atau Kasturi ada feedback? Baik, terima kasih sudah sangat menjawab. Ya, permisi, apakah suara saya terdengar sebelumnya? Oh ya, terima kasih. Saya Adisti, mohon izin untuk mewakili teman-teman menjawab pertanyaan dari Saudara Afif. Mohon izin untuk konfirmasi terlebih dahulu ya, Afif. Itu maksudnya ketika kita menggunakan media tanam pasir, itu di spesies lain, apakah memberikan hasil yang tidak sebaik yang seperti kami paparkan? Apakah benar seperti itu? Kilem, oke. Oh ya, mohon izin untuk menjawab. Kami berpendapat bahwa antara satu spesies dengan spesies yang lain itu pastinya memiliki perbedaan kebutuhan optimum terkait penggunaan air dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Hal ini juga berpengaruh pada media tanam yang digunakan. Ketika kita menggunakan pasir, itu otomatis medium atau penyimpanan air, kapasitas air yang ada dalam media pasir itu lebih sedikit daripada medium kokopit begitu. Ketika spesies Kilemo tadi digunakan memberikan hasil yang lebih optimum pada medium pasir, berarti dengan kata lain ketika ditanam pada media kokopit, otomatis ketika berada di kapasitas air yang terlalu tinggi, maka pertumbuhannya tidak sebaik dengan yang berada pada media pasir. Sehingga kami berpendapat bahwa Kilemo itu memerlukan air yang lebih sedikit daripada
tanaman krisan begitu. Sehingga ketika tanaman krisan ditumbuhkan pada medium kokopit itu memberikan hasil yang lebih baik daripada pasir. Sehingga di sini tercipta satu perbedaan begitu antara spesies satu dengan spesies yang lainnya. Seperti itu, Afif. Apakah bisa ditangkap maksud dari kelompok kami? Iya, terima kasih. Permisi. Saya Rahmayu izin bertanya kepada kelompok pertama. Pada daun setengah itu kan konsentrasi ZPT 1000 ppm itu menghasilkan persentase stek hidupnya 100%, namun persentase stek berakarnya hanya 60% ya. Apa mungkin jika konsentrasi ZPT-nya ini ditingkatkan di atas 1000 namun masih di bawah 2000, apakah persentase stek hidupnya masih tetap 100% dan persentase stek berakarnya ini dapat meningkat? Mungkin apakah ada penelitian lain yang telah dilakukan mungkin menggunakan konsentrasi ZPT-nya itu di atas 1000 dan di bawah 2000 ppm gitu? Apakah bisa dipahami pertanyaannya? Iya, bisa ditangkap, Ayu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya Nafika Aulia Brentias izin menjawab untuk pertanyaannya Rahma Ayu. Mungkin nanti dari anggota kelompok satu lain bisa menambahkan. Jadi menurut pendapat kami, berdasarkan studi literatur yang kami lakukan, memang untuk IBA sendiri itu bekerja itu hanya optimum pada konsentrasi tertentu. Nah, pada hasil praktikum ini kita ketahui bahwa yang konsentrasi 1000 ppm itu hasilnya optimum pada praktikum ini. Nah, kami juga sempat membaca penelitian terkait yang dilakukan oleh Ramtin tahun 2011 pada stek Poissentia pucerrima. Nah, dalam penelitian itu juga menunjukkan hasil yang sama bahwa perlakuan 1000 ppm IBA itu jauh lebih baik daripada konsentrasi 2000 dan 4000 ppm. Nah, kemudian kembali lagi pada
pembahasan yang telah disampaikan rekan saya sebelumnya. Jadi untuk konsentrasi 1000 ppm atau apabila ditambahkan mungkin menjadi 1500, mungkin juga masih bisa meningkatkan presentasi hidupnya atau mempertahankan presentasi hidupnya yaitu 100%. Karena memang kan untuk kinerja keduanya itu sangat dipengaruhi oleh kadar endogen juga. Nah, jadi dari hasil ini kami menyimpulkan juga bahwa untuk rentang konsentrasi 1000 ppm itu mampu bekerja secara sinergis dengan kadar auksin endogen pada tanaman krisan maupun peperomia. Mungkin dari anggota kelompok lain ada yang ingin menambahkan? Mungkin kalau dari saya sudah sependapat dengan pernyataan dari Nafika. Untuk saudari Ayu, apakah dapat ditangkap maksud dari kelompok kami? Ya, sama-sama. Oke, baik. Apakah suara saya bisa masuk? Ya, saya Hesti izin mencoba menjawab pertanyaan dari Zul yang terkait untuk tujuan pembibitan lebih baik menggunakan daun utuh ataupun daun setengah. Menurut kelompok kami, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, bahwa daun utuh itu mampu menginduksi perakaran yang lebih sedikit dengan panjang akar yang lebih panjang, sedangkan daun setengah mampu menghasilkan jumlah akar yang lebih banyak dengan ukuran dari akar itu yang lebih pendek dibandingkan dari daun yang utuh. Nah, untuk terkait apabila dilihat dari kuantitasnya untuk keperluan pembibitan, untuk dibutuhkan pembibitan dengan jumlah yang banyak, bisa menggunakan daun yang utuh, menggunakan daun setengah, karena tadi seperti yang dijelaskan bahwa daun setengah itu mampu menginduksi pertumbuhan akar yang lebih banyak, namun perakarannya tidak sekuat menggunakan daun utuh. Kalau dilihat dari apabila pembibitan ini ditinjau dari sisi kualitasnya, jadi lebih baik menggunakan daun utuh karena tadi daun utuh itu mampu menginisiasi pembentukan akar dengan panjang akar lebih panjang dibandingkan daun setengah, seperti itu. Mungkin dari rekan saya ada yang ingin menambahkan? Iya, dari Azara juga izin menambahkan. Jadi saya sependapat dengan Hesti, kalau memang tujuannya misal ini produksi atau perbanyakan secara massal seperti itu, kami juga menyarankan daun setengah, dikarenakan apabila ditinjau dari persentase stek hidupnya juga pada konsentrasi ZPT 1000 ppm itu kan keduanya sama-sama menunjukkan persentase stek hidupnya itu 100% ya. Jadi kalau memang sama-sama 100% menggunakan daun setengah itu juga nantinya bisa menghasilkan anakan yang lebih banyak. Namun apabila kita menginginkan kualitas yang baik, tidak semata-mata hanya kuantitas seperti yang
dijelaskan oleh Hesti sebelumnya, kami menyarankan yang daun utuh seperti itu. Bagaimana dari Zul, apakah ada feedback atau ada Sudah tambahan? dapat dipahami. Sudah dapat dipahami. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Zul. Ya, untuk teman-teman kelompok 2, apabila ada yang ingin ditanyakan kembali, khususnya untuk teman-teman yang belum bertanya, monggo kami silakan. Terima kasih. Apa sudah cukup, Dek? Tanya jawabnya. Oke, kalau dirasa sudah tidak ada yang bertanya, kita beri apresiasi untuk kelompok 1 yang sudah memaparkan hasil dari topik STEK dengan baik. Terima kasih untuk kelompok 1. Beralih ke kelompok 2. Apa sudah siap, Dek? Untuk presentasinya 15 menit, untuk tanya jawabnya sekitar 15 sampai 30 menit. Ya. Untuk kelompok 2 dipersilahkan.
Untuk metode grafting, terutama pada whip and thumb graft, dilakukan dengan membuat dua potongan pada stok seperti yang dilihat pada gambar 6A. Potongan pertama memiliki ukuran yang lebih panjang serta miring pada pucuk rootstock sebagai splice graft. Selanjutnya, ujung pisau diletakkan lurus di atas permukaan dari potongan pertama sekitar sepertiga dari atas, dan kemudian dipotong bagian permukaan dari potongan pertama dengan sudut yang sedikit lebih miring sebagai lidah. Selanjutnya dipotong dengan metode yang sama dengan rootstock seperti yang dapat dilihat pada gambar 6B, kemudian dilekatkan dengan rootstock dan dibungkus dengan polyethylene wrap untuk membentuk complete graft. Selanjutnya, untuk metode splice graft, pilih bagian rootstock yang lurus dengan diameter yang sama dengan sion. Kemudian buat potongan miring diagonal bisa ke arah kanan atau ke arah kiri seperti yang dapat dilihat pada gambar 7A. Dan kemudian potong sion dengan metode yang sama dengan rootstock seperti yang dapat dilihat pada gambar 7B. Permukaan potongan dari rootstock dan sion harus rata agar kambium dapat melekat sempurna. Selanjutnya lekatkan sion dengan rootstock. Sesuaikan posisi sion dan rootstock dengan hati-hati hingga melekat sempurna dan bungkus dengan polyethylene wrap. Usahakan untuk selalu memegang bagian rootstock dan sion ketika melakukan grafting metode ini. Baik, selanjutnya. Untuk metode wedge or cleft graft, pilih bagian rootstock yang lurus dan berdiameter mirip dengan sion. Lalu buat potongan lurus ke bawah pada bagian tengah rootstock, tapi usahakan untuk tidak sampai membelah bagian rootstock. Lalu selanjutnya potong bagian dasar dari sion dengan irisan panjang, seperti yang dapat dilihat pada gambar B. Masukkan irisan panjang tersebut ke celah potongan rootstock. Lekatkan rootstock dan sion dengan menempelkan irisan sion dan rootstock sehingga area kambium menempel sempurna dan bungkus dengan polyethylene wrap. Baik, selanjutnya. Untuk metode set graft, pilih bagian rootstock yang lurus, kemudian buat potongan sedalam 3 hingga 5 mm, serta dimiringkan sekitar 30 derajat pada bagian bawah bagian rootstock yang dipilih. Lalu buat potongan datar dan dangkal pada sisi rootstock untuk memenuhi potongan pertama. Yang bisa dilihat pada di bagian bawah dari gambar 3 potongan. Lalu siapkan pangkal sion dengan potongan panjang di satu sisi tidak lebih dari setengah batang atas. Bandingkan panjang permukaan rootstock dan sion sebelum melakukan penempelan, lalu buat celah yang sesuai dengan celah pada rootstock. Atau celah di sini bisa disebut sebagai lidah juga. Selanjutnya lekatkan sion dengan rootstock dan dibungkus dengan polyethylene wrap. Baik, selanjutnya. Baik, kemudian metode budding. Budding yaitu teknik perbanyakan tanaman dengan cara menempelkan mata tunas pada bagian tanaman lain sehingga menghasilkan tunas baru. Macam-macam budding diantaranya yaitu tea budding. Teknik ini disebut juga dengan side budding karena memiliki bentuk potongan kecil yang mengandung tunas yang akan dipindahkan ke batang bawah. Okulasi T, namanya ini disesuaikan dengan bentuk turahan pada kulit batang bawah untuk mempersiapkan tempat penyisipan tunas batang atas. Okulasi T dapat dilakukan apabila batang bawah dalam kondisi pertumbuhan aktif dan kulit kayu mudah dipisahkan dari kayunya dengan cara mencungkil kayu dengan kuku atau pisau. Next. Kemudian yang kedua yaitu patch budding. Teknik ini digunakan untuk spesies tanaman yang memiliki kulit tebal atau kulitnya mudah dikupas dari batangnya. Teknik ini dilakukan dengan cara mengangkat potongan persegi panjang dari kulit batang bawah dan menggantinya dengan potongan tunas tunggal yang berukuran sama sama yang diambil dari batang atasnya. Next.
Yang ketiga yaitu chip budding. Chip budding digunakan apabila tidak bisa menggunakan okulasi T karena kulit batang bawah sulit diangkat yang disebabkan karena kondisi pertumbuhan tidak cocok atau karena dormansi. Kemudian pada daerah beriklim dingin, chip budding lebih berhasil dibandingkan okulasi T. Entres yang digunakan pada chip budding berdiameter sama atau sedikit lebih kecil dari batang bawahnya. Next. Kemudian flute budding. Flute budding ini mirip dengan patch budding, tetapi potongan kulit kayu yang dikeluarkan dari batang bawah hampir mengelilingi seluruhnya, tetapi masih ada potongan kulit kayu yang sempit itu. Pada flute budding, petak kuncup dibuat dengan 2 potongan horizontal dengan jarak sekitar 2,5 cm dengan gerakan melingkar di sekitar batangnya. Perisai yang berisi kuncup kemudian dimasukkan ke dalam area stok yang kosong dan pelindung harus terpasang erat pada stok. Next. Baik, selanjutnya adalah untuk metode T-budding sendiri. Pada awalnya mempersiapkan stok, kemudian untuk pembelahannya sendiri membentuk huruf T. Dengan potongan pembelahan tersebut diangkat dengan menggunakan mata pisau. Kemudian setelah pembelahan tersebut diangkat dengan menggunakan mata pisau, kemudian dilanjutkan dengan pemotongan skion. Pemotongan skion sendiri ralat ya. Sebenarnya ralat ya. Untuk pemotongan skion pemotongan entres sendiri dipotong dengan bagian bawah tunasnya kira-kira berada di bawah 1 cm sendiri, kemudian menuju ke bagian atas tunas 1 cm. Kemudian entres ditempelkan pada rootstock dan dibungkus dengan polyetilene wrap. Next. Kemudian selanjutnya adalah metode chip budding. Metodenya sama dengan penyiapan metode tersebut sama dengan metode sebelumnya, tetapi untuk rootstock sendiri dilakukan pemotongan dengan arah miring ke bawah 30 cm kemudian menuju pangkal batang. Kemudian untuk pemotongan akhirnya pada 2 cm dari pemotongan awal dengan mengarah ke bagian bawah pemotongan awal. Kemudian untuk pemotongan pada rootstock tersebut dalam bentuk persegi panjang. Kemudian untuk lapisan kulit kayu dari pemotongan rootstock diangkat dengan menggunakan mata pisau. Untuk pemotongan pada entres sendiri dilakukan dengan metode yang sama dengan pada rootstock. Kemudian entres ditempel pada rootstock dan dibungkus dengan menggunakan polyetilene wrap. Next. Untuk metode patch budding sama seperti metode sebelumnya, akan tetapi rootstock sendiri dipotong dengan bentuk persegi panjang dengan bentuknya agak sedikit melingkar atau setengah silindris dengan panjang kira-kira 3 cm dan lebarnya 1 hingga 2 cm. Kemudian setelah kulit kayu rootstocknya dilepaskan, kemudian dilakukan pemotongan pada entres dengan ukuran dan bentuk yang sama dengan pada pemotongan rootstock. Kemudian entres ditempelkan pada rootstock dan dibungkus dengan polyetilene wrap. Next. Kemudian untuk flute budding sendiri sama dengan metode patch budding, akan tetapi menyisakan sisa potongan dengan potongan kulit kayu pada rootstock berbentuk cincin, tetapi hampir bulat sepenuhnya. Untuk persiapan awalnya dilakukan dengan pembuatan 2 sayatan secara horizontal dengan ukuran 2,5 cm. Kemudian dari kedua sayatan tersebut dihubungkan dengan 2 sayatan secara vertikal.
Kemudian lapisan kulit kayu rootstock dilepaskan dari rootstock, dan untuk pemotong pada entres sendiri menggunakan ukuran yang sama dengan pemotongan pada kulit rootstock. Kemudian entres ditempatkan pada rootstock dan dibungkus dengan polyethylene wrap. Next. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari grafting. Yang pertama, yaitu tanaman baru dari metode grafting ini dapat diperoleh dengan cepat, kemudian pertumbuhan bibit memiliki figur yang baik, dan meningkatkan resistensi tanaman terhadap hama dan penyakit. Kemudian untuk kekurangannya yaitu adanya ketidakcocokan antara skion dan rootstock yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti genetis berupa perbedaan jumlah kromosom antara skion dan rootstock, kemudian fisiologis berupa perbedaan sifat pertumbuhan serta kontak antara xilem dan phloem dari skion dan dengan rootstock, dan teknis berupa cara penyambungan dan kualitas dari bahan tanam. Next. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari budding. Kelebihannya yaitu dengan budding ini skion yang digunakan jumlahnya sedikit, kemudian meningkatkan resistensi tanaman terhadap hama dan penyakit. Untuk kekurangannya, mata tunas atau dari skion ini sering mengalami dormansi sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama, sekitar 9 bulan, untuk menghasilkan bibit siap tanam. Kemudian ketika ditumbuhkan akan memiliki tunas yang lemah. Selanjutnya tidak dapat dilakukan pada semua jenis tanaman, terutama yang banyak mengandung getah. Kemudian tidak tahan terhadap sinar matahari secara langsung. Next slide. Selanjutnya persamaan antara grafting dan budding. Yang pertama itu antara grafting dan budding ini sama-sama menggunakan dua individu yang berbeda antara bagian batang atas yaitu skion dan batang bawahnya yaitu rootstock. Skion dan rootstock memiliki hubungan kekerabatan yang dekat. Selanjutnya itu sama-sama merupakan metode propagasi artifisial. Untuk melakukan grafting dan budding ini harus memiliki pengalaman supaya menghindari kegagalan tidak perlu. Terus yang terakhir yaitu rootstock yang digunakan memiliki karakter yang sama-sama memiliki karakter yang kuat gitu, maksudnya bisa tahan terhadap cekaman dan penyakit. Next slide. Untuk perbedaan sendiri antara grafting dan budding, untuk grafting skionnya itu berupa batang, jadi batang secara utuh itu, sedangkan untuk budding itu skionnya hanya berupa mata tunas. Untuk grafting sendiri dapat dilakukan pada tanaman herba, contohnya pada kaktus, sedangkan untuk budding tidak dapat dilakukan pada tanaman herba. Untuk grafting merupakan metode kuno yang terus dikembangkan. Grafting sendiri, praktek grafting itu menurut sejarah itu dilakukan sekitar dari 4.000 tahun yang lalu di Cina kuno dan Mesopotamia, sedangkan untuk budding sendiri merupakan metode modifikasi dari grafting yang cenderung lebih modern. Next. Ini merupakan daftar pustaka yang digunakan untuk tugas kami. Ya, terima kasih. Untuk kelompok 1, apakah ada pertanyaan? Saya kembalikan ke Mbak. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Saya persilakan untuk kelompok 1 jika ingin tanya jawab. Permisi, Kak. Iya, Dek, silakan. Ya, saya Nafika izin bertanya kepada kelompok 2. Tadi pada slide graph kalau tidak salah, itu dijelaskan kalau ada beberapa tanaman yang tidak toleran apabila rootstocknya dipotong rendah, salah satunya conifer. Nah, saya kurang bisa menangkap itu salah satu bentuk intoleransinya itu seperti apa ya? Apakah conifernya itu jadi dorman atau bagaimana? Kemudian tadi juga sempat disinggung ada saya juga kurang jelas juga, itu ada jaringan yang dibentuk oleh sion ketika disambungkan dengan rootstock. Nah, jaringan itu apa dan dia itu terbentuk hanya oleh sion saja atau sion dan rootstock sama-sama membentuk jaringan tersebut? Terima kasih.
Ya, terima kasih pertanyaan, mungkin ditampung dulu menunggu pertanyaan yang lain. Terima kasih. Baik, permisi. Saya Maulisa dari kelompok 1 izin bertanya terkait tipe grafting yaitu bar graph. Tadi kan dijelaskan untuk yang bar graph itu dipilih sion yang dalam kondisi dorman. Yang ingin saya tanyakan, mengapa dipilih sion yang dalam kondisi dorman dan bagaimana cara menginduksi agar sion tersebut itu menjadi tidak dorman lagi setelah dilakukan penyambungan. Terima kasih. Ya, permisi, saya Adisti mohon izin untuk bertanya kepada kelompok 2. Kepada kelompok 2, pertanyaan saya, apakah panjang dari batang atas yang digunakan itu dapat memengaruhi keberhasilan dari grafting yang dilaksanakan begitu? Apakah maksud pertanyaan saya dapat ditangkap oleh kelompok 2? Bisa dimengerti. Ya, terima kasih. Permisi, ya, izin bertanya, saya Hesti. Tadi kalau tidak salah dijelaskan di bagian kelebihan dan kekurangan, itu tidak, kalau nggak salah yang banding tadi tidak bisa digunakan untuk tanaman yang bergetah. Nah, kenapa yang saya tanyakan, apakah dari tanaman yang bergetah ini ada dari getahnya ini apa bisa menghambat pertumbuhan dari nanti tunas atau gimana? Seperti itu. Apakah bisa diterima maksud saya? Iya, bisa ditangkap pertanyaannya, Hesti. Terima kasih. Permisi, Azaro izin bertanya. Saya izin bertanya untuk mengenai chip budding. Jadi, mengapa pada daerah iklim dingin keberhasilannya itu jadi lebih tinggi ya? Terima kasih.
Permisi, izin menjawab pertanyaan dari Adisti terkait apakah panjang dari sekian itu berpengaruh terhadap keberhasilan grafting. Dari literatur yang saya baca, ya itu berpengaruh, dan salah satu pengaruhnya itu pada keberhasilan ditunjukkan ini pada penelitian ini pada tanaman jambu mete, yaitu digunakan entres yang kurang lebih itu sudah berkayu dan diameternya juga sudah memenuhi syarat dari teknik grafting yang digunakan. Pada batang ini yang digunakan kurang lebih ukuran 20 cm itu sudah memiliki cadangan makanan yang sesuai daripada batang yang lebih pendek. Jadi pengaruhnya itu pada kekuatan dari batangnya itu sendiri. Jadi dan juga tersedia cadangan makanan. Mungkin dari teman-teman yang lain kalau mau menambahkan. Iya, saya izin menambahkan terdapat pengaruh pada panjang sion. Karena apabila sion terlalu pendek, maka kemungkinan terjadinya slip, tidak cocoknya antara sion dan rootstock itu akan semakin besar. Jadi diusahakan menggunakan sion dengan panjang yang sesuai dengan rootstock. Seperti itu. Iya, permisi izin memastikan kembali, berarti dengan kata lain yang berpengaruh itu lebih ke arah diameternya ya, diameter biar antara batang atas dan batang bawahnya itu sesuai. Apakah benar seperti itu atau bagaimana? Karena maksud yang saya tanyakan untuk panjangnya itu untuk panjang ke atasnya, begitu. Berarti untuk yang kelompok 2 paparkan, untuk yang kelompok 2 disampaikan itu diameter itu lebih berpengaruh dan kematangan dari batang yang digunakan itu apakah sudah mencapai titik pertumbuhan dan perkembangan yang optimum sehingga nanti bisa memengaruhi begitu atau bagaimana ya? Mohon penjelasannya. Ya, lebih ke arah yang tadi itu diameter dan umur. Selain itu mungkin kalau menurut pemikiran saya ya, kalau terlalu panjang itu kan semakin panjang itu kan pas semakin tinggi itu pasti cenderung lebih mudah goyah gitu loh. Jadi tidak bagus juga gitu. Kan kita tahu lah kalau suatu tiang yang tinggi terus bagian bawahnya nggak mampu nahan pasti roboh gitu kan. Jadi dicari tinggi yang sesuai juga antara rootstock dan sionnya itu tadi. Ya, baik, sudah dapat dipahami. Terima kasih kelompok 2 atas jawabannya.
Ya, sudah menjawab. Terima kasih. Ya, permisi. Saya izin menjawab pertanyaan dari Hesti terkait tadi ya, kekurangan dari bading itu tidak bisa pada semua jenis tanaman, terutama yang banyak mengandung getah. Jadi ada jenis tanaman tertentu yang tidak bisa dilakukan bading karena banyak mengandung getah, seperti rambutan dan kapulasan. Biasanya tanaman ini kalau dilakukan teknik bading ini selalu gagal karena pengaruh asam fenolat yang teroksidasi dapat menimbulkan pencoklatan atau browning. Resin dan asam fenolat ini bersifat toksik terhadap pembentukan kalus. Seperti itu. Apakah sudah menjawab? Baik, Ayu, terima kasih sudah terjawab. Baik, saya Denti akan menjawab pertanyaan Azaro mengenai chip buding mengapa pada iklim dingin keberhasilan lebih tinggi. Salah satu faktor keberhasilan yaitu temperatur dan kelembapan. Temperatur yang diperlukan itu 7,2 hingga 32 derajat Celcius. Apabila temperatur kurang dari 7,2, pembentukan kalus itu akan melambat gitu. Apabila lebih dari 32 derajat Celcius, pembentukan kalus juga akan lambat dan akan mengakibatkan sel-sel itu mati gitu. Sehingga temperatur yang dibutuhkan pada chip buding itu lebih ke 25 hingga 30 derajat Celcius. Apakah ada feedback? Iya, berarti itu nggak harus yang iklim dingin seperti bayangan saya iklim dingin itu mungkin mendekati di bawah 10 seperti itu. Jadi nggak harus seperti itu ya. Kemudian saya juga ada feedback, itu kan di ilustrasinya itu terlihatnya
dipotongnya bodinya itu dipotongnya sampai berlapis-lapis begitu ya. Nah, itu memang sampai lapisan kayunya terlihat sampai bagian-bagian lain, atau memang motongnya itu sebenarnya di bagian kulit batangnya saja seperti itu ya, seperti puding-puding yang lain. Terima kasih. Izin menjawab. Yang pertama tadi menurut saya iklimnya itu tidak perlu yang dingin-dingin, maksudnya itu sesuai dengan temperatur saja. Yang kedua, tadi metodenya ya, bagaimana Azharoh? Iya benar, teknik memotongnya seperti itu. Dari literatur yang saya baca itu, si puding itu dipotong pertama pada batang bawah itu sekitar 30 derajat ke arah pangkal bawah, kemudian dipotong lagi dipotong lagi lebih dalam gitu, sekitar 1/4 bagian potongan. Bisa membayangkan nggak? Masih kurang bisa, tapi terima kasih, Genti. Baik, mohon maaf ya.
sudah dapat dipahami. Terima kasih Afif dan kelompok 2. Apa masih ada yang mau didiskusikan, Dek? Oke, kalau tidak ada, bisa ditutup untuk presentasi kelompok 2 dan kita berikan apresiasi. Terima kasih untuk kelompok 2 atas presentasinya. Saya akan menambahkan beberapa terkait pertanyaan adik-adik tadi ya. Sebentar. Sebentar ya, Dik. Oke, menambahkan beberapa tadi. Untuk yang Dik Zulkarnain kan tadi tanya pakai daun utuh atau daun setengah ya. Tadi sudah dijawab juga oleh kelompok 1. Kalau untuk kuantitas atau menghasilkan tanaman yang lebih banyak memang bisa menggunakan daun setengah gitu. Jadi kan hasilnya lebih banyak. Untuk akarnya tadi kan mungkin jumlahnya memang lebih sedikit dan lebih pendek. Kemudian untuk kekuatannya mungkin lebih baik yang daun utuh dibandingkan daun setengah gitu. Akan tetapi untuk mensiasati perbanyakan tadi mungkin perakarannya yang kurang kuat dan kurang banyak. Ketika tanaman sudah berakar itu salah satu poin pentingnya sih, Dek. Nanti bisa dilanjutkan dengan pemberian perlakuan kembali dengan menambahkan beberapa ZPT auksin. Jadi
bisa menstimulus atau mendorong pertumbuhan akar yang baru dan lebih banyak gitu. Kemudian yang di kelas tadi juga sudah dijawab oleh Muflisa terkait apa molekulnya. Kemudian untuk yang di Afif ya juga sudah dijawab oleh Adisti, karena masing-masing tanaman itu kan punya apa namanya proses atau metabolisme yang beda ya. Jadi media yang digunakan juga beda. Ada tanaman yang memang lebih bisa tumbuh pada media tanam tanah saja atau harus butuh kombinasi antara tanah dengan sekam ataupun pasir dan yang lainnya gitu. Jadi disesuaikan saja dengan jenis tanaman untuk media tanamnya. Kemudian yang dirama juga tadi sudah dijawab oleh Navika terkait hormon endogennya. Tuh. Izin menambahkan yang apa tadi? Untuk yang di Navika juga sudah. Itu di Mafulisa. Ya, untuk yang di Mafulisa tadi kan tanya untuk yang kondisi dorman bagaimana untuk membangunkan gitu ya, Dek Mafulisa? Iya, Kak, benar. Oke, jadi tahu apa sih namanya kalau kita tanaman itu kan punya tunas ujung ya, sama tunas lateral yang samping-samping gitu ya. Ketika auksinya itu lebih dominan, biasanya dia kan akhirnya memacu pertumbuhan naik ke atas ya, makanya tanamannya lebih tinggi ya. Makanya yang tunas-tunas lateral yang bagian samping itu biasanya kan dorman. Nah, yang dimaksud dorman itu biasanya kalau untuk dominansi apikal, biasanya kan yang tunas bagian atas kita harus dipotong agar tunas yang samping-samping itu bisa bangun gitu, jadi nggak dorman lagi. Sama itu kayak yang di sini, yang tadi ditanyakan di Mafulisa, gimana caranya membangunkan tunas yang dorman, ya sama gitu. Diambil satu aja, terus disambungkan ke rootstocknya, itu biasanya dia bangun. Gitu. Karena sudah tidak berfokus pada tunas yang awalnya tadi loh yang di tanaman awal itu kan lebih fokus ke tunas apikalnya tuh. Kemudian untuk yang di Adisti tadi juga sudah dijawab oleh Dek Zulkarnain sama Dek Kasturi terkait interest yang terlalu tinggi juga tidak terlalu baik untuk disambungkan dengan rootstock, karena tadi kalau terlalu tinggi kan juga dikhawatirkan tidak seimbang dan bisa roboh gitu. Kemudian untuk yang DST juga tadi sudah dijawab oleh Dek Rahma, menambahkan yang di Azahro untuk chip budding ya. Itu kenapa tanaman yang pada kondisi atau daerah lingkungan tinggi itu menggunakan chip budding. Balik lagi, kalau menggunakan metode grafting biasanya misalkan T itu kan agak susah ya Dek ya, karena tanamannya satu, kalau tanaman pada kondisi dingin, lingkungan dingin itu biasanya kan lebih dorman atau pertumbuhannya lebih lama. Kalau dilakukan dengan menggunakan budding yang biasa atau T, itu dikhawatirkan malah penumbuhannya lambat. Kan kalau T itu bentuknya lebih banyak ya. Yang maksudnya yang diambil itu kan lebih banyak. Sedangkan kalau pakai metode chip itu yang diambil kan lebih sedikit bagiannya atau cuplikan aja. Gitu. Jadi lebih membantu dalam penyambungan antara interest dengan rootstock itu. Bisa dibayangkan ya. Jadi kan kalau kondisi dingin itu dormannya lebih tanamannya lebih dorman. Jadi kita cuma butuh tanaman yang dikit aja atau tunasnya yang cuplikannya dikit saja nanti disambungkan ke rootstock itu. Meskipun nanti pada akhirnya pakai chip itu atau cuplikan tunas tadi
pertumbuhan atau pembentukan kalusnya lebih lama. Akan tetapi itu lebih membantu dibandingkan dengan metode budding yang biasanya gitu. Ya. Apa bisa dipahami, Dek? Ya, tuh. Oh ya, tadi izin menambahkan, tadi kan ada beberapa yang belum disampaikan pada presentasi. Untuk waktu yang baik digunakan untuk crafting ataupun budding itu lebih baik dilakukan pada pagi hari sama kayak stack, sekitar jam 7 sampai jam 11 atau sebelum menjelang siang gitu. Jadi itu juga membantu keberhasilan dari proses crafting ataupun budding. Ada yang mau ditanyakan, Dek? Bentar. Apa sudah cukup, Dek, diskusinya? Kalau sudah cukup, saya akhiri. Terima kasih adik-adik yang sudah meluangkan waktunya di hari libur ini untuk presentasi. Selamat belajar untuk UAP minggu depan ya, tanggal berapa berarti? Tanggal 23. Bisa dipelajari kan cuma 2 topik ya, stack sama crafting budding. Mungkin nanti tipe soalnya sama kayak yang biotek, jadi ada esai singkat sama pilihan ganda, jadi bisa dipersiapkan atau dipelajari biar nanti tidak bingung. Selamat hari libur, Dek. Selamat beristirahat. Terima kasih. Saya akhiri ya. Semoga diskusi kita hari ini bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.